Selamat pagi Jumat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Baik-baik. Wah, puji Tuhan ya. Memang langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Ini yang lebih penting dari apapun. Ya. Memang kita tahu selama masih tinggal di dalam daging, kesusahan demi kesusahan akan menimpa kita. Dan kita bukan berdoa supaya kesusahan semuanya dihilangkan, tapi kita berdoa supaya Tuhan kasih kita kekuatan untuk melewati semua itu, dan makin hari kita akan makin tangguh ya, karena mendekatnya kedatangan Tuhan. Iblis panik, saya kasih tahu. Iblis panik ya, dan dia akan mendatangkan banyak ya, kesulitan, kesusahan. Tapi kita berdoa, Tuhan kiranya mendampingi kita melewati semuanya itu. Amin jemaat sekalian. Oke, baik. Mari kita buka Alkitab kita di surat Filipi. Surat Filipi. Kita lihat surat Filipi. Surat Filipi. Sebelumnya saya minta ya, karena ini kita berubah dari pakai Alkitab beginian, sekarang kebanyakan sudah pakai HP, betul nggak? Ya. Zaman dulu, abad 18-19, Anda tahu nggak tugas diaken utama itu apa? Bukan jalankan kolektor. Nah, mereka di belakang itu pegang, tahu nggak? Semacam bat yang biasanya kita kalau pukul jemur apa? Jemur kasur itu yang ya toh, pukul-pukul itu tugas diaken itu berdiri di belakang, dan pengkhotbah zaman dulu itu enggak sejam, kadang 2 jam bisa 3 jam dan kalau jemaat mulai ngantuk dihantam punggungnya gitu. Ini bagaimana nih? Saya mau diaken dari belakang lihat siapa yang pegang HP dan bukan lihat Alkitab tapi ngaur yang lain-lain begitu. Ya, itu kita perlu sediakan rotan di belakang gitu ya. Ya, itu perlu dihembat dari belakang begitu itu. Jadi karena sekarang ini antara lihat Alkitab dengan lihat yang lain cuman 1 kali tekan. Ya, semuanya jadi berubah. Jadi saya siapkan khotbah di sini setengah mati, malam-malam sampai nggak tidur segala macam. Anda datang di sini cuma duduk begitu saja. Apa-apaan ini begini, betul nggak? Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita jemaat yang mengasihi Tuhan, kita jemaat yang sudah diselamatkan. Kita baca Filipi pasal 1 ya, ayat Filipi. Ya, Filipi, saya sendiri kena tiup angin tadi. Ya. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datang dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ditulis dari penjara.
kepada jemaat di Filipi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami sekalian. Sungguh Tuhan, tak habis-habisnya kami patut ucapkan syukur kepadamu. Tak habis-habisnya kami naikkan syukur Tuhan, karena kebaikan-Mu, kasih-Mu, yang lebih dari semua-muanya adalah keselamatan jiwa kami. Tuhan, kami tahu selama kami tinggal dalam daging, apa saja hal buruk yang menurut pandangan manusia bisa terjadi pada kami. Tetapi kami tahu satu hal persis, Tuhan, Engkau bersama dengan kami, dan kami, apapun yang terjadi, akan bersama dengan Engkau. Tuhan, pimpin kami sekalian untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 2 minggu yang lalu, waktu minggu pertama, saya bicara tentang keselamatan. Ketopong keselamatan. Kalau Anda sungguh-sungguh sudah diselamatkan, sungguh-sungguh sudah lahir baru, ya, dengan kesaksian saja, itu sudah cukup untuk menggetarkan hati orang. Dengan kesaksian bagaimana engkau diselamatkan. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah canggih-canggih. Tidak diperlukan sekolah teologi sampai tinggi-tinggi. Tidak perlu doktor dan lain sebagainya. Anda cukup bersaksi bagaimana engkau diselamatkan. Bagaimana engkau mengenal kebenaran. Dan itu sudah bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggetarkan hati orang. Untuk menggetarkan hati orang. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil yang kita imani. Injil yang kita percayai, Injil yang sudah menyelamatkan kita, yang kita bisa saksikan kepada orang lain, yang bisa menggetarkan hati orang, itu seperti apa sebenarnya? Seperti apa? Ya, kita berkata bahwa kita adalah orang berdosa. Di muka bumi ini tidak ada orang yang tidak berdosa. Bahkan yang belum akil balik pun sudah menyandang predikat orang berdosa, posisi orang berdosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Apalagi setelah kita akil balik, kita sudah dewasa, sudah bisa berpikir yang ngawur ke sana kemari dan lain sebagainya, kita tanpa berdosa. Dan tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Ya, memang kita tidak mencuri, merampok, memperkosa orang, membunuh dan lain sebagainya. Siapakah bisa mengendalikan pikirannya senantiasa lurus terus begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya kita orang berdosa. Dan orang berdosa pasti akan binasa. Oh, Tuhan betapa jahatnya, kenapa orang berdosa harus binasa? Mengapa Tuhan begitu jahat? No. Ya, Tuhan itu maha kudus. Tuhan itu maha kudus. Tuhan selain maha kudus, dia maha adil. Dia maha kudus dan dia maha adil. Dia maha benar. Karena maha kudusnya itulah tak terhampiri oleh dosa yang sekecil apapun juga. Tidak bisa dihampiri. Karena maha adilnya lah, maka dosa harus diselesaikan. Bagaimana cara dosa diselesaikan? Ya tidak ada cara lain selain dosa itu dihukumkan. Tuhan Yesus pernah di Taman Getsemani bertanya, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, biarlah dia berlalu. Pertanyaan ini hampir sama dengan kata-kata lain. Bapa, kalau ada cara lain, kalau ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, biarlah pakai cara itu, tetapi tidak bisa. Kehendak-Mu lah yang jadi. Tuhan Yesus harus naik ke atas kayu salib, menerima penghukuman yang terberat. Penghukuman apa? Dihukum mati. Dihukum mati karena kesalahannya? Bukan. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup melepaskan diri dari salib? Oh, bisa. Ya. Bahkan ketika Petrus cabut pedangnya, dia mau sikat leher orang itu mungkin, tapi meleset sedikit, kena dia punya telinga. Tuhan ambil telinganya dan sambung kembali. Sebenarnya lebih seru kalau kepalanya copot, betul nggak? Dan Tuhan ambil kepalanya dan sambung kembali. Itu lebih seru lagi, saudara. Ya. Dan Tuhan bilang apa kepada Petrus? Sarungkan pedangmu, katanya. Apakah engkau kira aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat? Lah, mana perlu 12 pasukan, betul nggak? Ya, satu malaikat muncul saja mereka tumbang habis semuanya, tak bernyawa detik itu juga. Tapi bukan itu.
Tuhan Yesus harus naik ke atas salib. Mengapa? Karena tidak ada jalan untuk menyelesaikan dosa manusia selain dosa itu dijatuhi hukuman. Karena Dia Allah yang maha adil. Nah itulah sebabnya Dia harus naik ke atas kayu salib, menerima penghukuman itu bagi manusia, bagi Anda dan saya. Dia menerima hukuman itu. Dan Dia dipaku, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penghukuman dalam sejarah manusia yang terhebat, saudara. Orang baik-baik, orang sehat, dipaku di atas kayu, sampai darahnya menetes, sampai habis darahnya, mati, saudara. Karena hari besoknya, hari raya, oleh sebab itu mereka tidak mau mayat tergantung-gantung di situ. Yang belum mati mereka patahkan kakinya biar segera mati. Dan Tuhan Yesus sudah mati sebenarnya sebelum dipatahkan kakinya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Dia menanggung dosa seisi dunia, dosa saya dan dosa Anda, dan dosa mereka yang di luar dan yang tidak menyadarinya. Saya tidak bisa terima ada pengajaran yang berkata Tuhan Yesus hanya menebus orang yang Dia pilih saja. Nonsen. Itu pengajaran yang salah total. Ya. Tuhan Yesus menanggung dosa seisi dunia. Dan ketika sebelum Dia menghembuskan nafas yang terakhir, Dia berseru, sudah selesai. Katanya, sudah selesai. Dosa seisi dunia taruh ke atas dirinya, dan Dia dijatuhi hukuman yang paling berat. Dosa sudah diselesaikan. Nah atas dasar inilah maka kita percaya bahwa bayi, mereka yang lahir idiot, Down syndrome, yang cacat mental, semuanya langsung menerima khasiat dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka pasti masuk surga. Sedangkan yang sudah akil balik, yang sudah berpikir, yang sudah melakukan dosa atas kesadaran dirinya, maka yang demikian harus ada perubahan budi pekerti, perubahan berpikir, perubahan hati. Dengan pertama apa? Mengaku saya orang berdosa, mengaku saya salah, mengaku saya orang berdosa. Bukan karena lu kebanyakan dosa, cukup ada satu dosa, kamu sudah orang berdosa. Orang berdosa, saya orang berdosa. Saya tahu saya orang berdosa, saya harus dihukum punya. Dan Yesus di atas kayu salib telah menggantikan saya menerima hukuman yang sebenarnya jatah saya. Dan saya berterima kasih kepadanya. Tuhan Yesus, Engkau dihukumkan menggantikan saya. Oh jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Injil ini kabar baik, saudara. Kabar baik apa? Kabar baik untuk siapa? Kabar baik untuk seluruh dunia. Kabar baik untuk semua orang. Oleh sebab itu kita pergi keluar, kasih tahu orang, sebenarnya ada kabar baik untuk kamu. Orang nggak tahu Injil itu asal dari kata bahasa Arab sebenarnya. Dan asal bahasa Arab itu dari bahasa Yunani. Euangelio jadi Injil, dan sebenarnya kabar baik. Di bahasa Mandarin Alkitab diterima fuing, ya. Hen fuk te ing, ya. Jadi berita yang membahagiakan. Berita yang membahagiakan. Kabar baik apa? Kabar baik untuk tukang Grab, kabar baik untuk Gojek, kabar baik untuk pejabat-pejabat, kabar baik untuk semuanya. Kabar baik apa? Kabar baik adalah apa? Kabar baik Yesus Kristus telah menanggung hukuman dosa yang seharusnya dijatuhkan kepada kamu punya. Dan kamu hanya perlu perubahan pikiran. Kamu hanya perlu perubahan sikap saja. Dengan berkata, Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya mengaku. Dan Engkau dihukumkan menggantikan saya. Saya berterima kasih kepadamu. Sangat berterima kasih kepadamu. Berapa banyak dosakah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Berapa banyak dosakah? Dia menanggung dosa seisi dunia. Berapa banyakkah dosa kamu yang ditanggung? Semuanya. Ada gereja yang salah lagi mengajarkan. Ada banyak gereja yang salah sebenarnya. Kalau kita bicara, banyak gereja akan tersinggung, saudara. Tapi mau tidak mau, kami tidak dapat berbuat apa-apa selain untuk kebenaran. Ada gereja yang mengajarkan ya, bahwa dosanya ditanggung sampai sekarang. Besok berdosa, wah kacau lagi. Minggu depan maju, terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus melulu dia. Jadi yang mana yang benar ini? Saudara, no. Tuhan menggantikan saya dihukum. Jadi bukan dosa saya ditanggung satu persatu item. Yang saya ingat sampaikan ditanggung. Yang lupa bagaimana?
tanggung sendiri, kacau, you masuk neraka. Tidak, dia menggantikan saya dihukum, dan sekarang saya menggantikan dia hidup sebenarnya. Dia menggantikan saya dihukum, dan sekarang saya menggantikan dia hidup. Ya, jadi Yesus telah menggantikan saya dihukum atas berapa banyak dosa saya? Semua. Dari yang start awal sampai yang terakhir, napas saya yang terakhir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sekarang saya tahu saya sudah diselamatkan, dan saya sudah berubah pikiran, saya sudah mengaku saya orang berdosa, dan saya sudah menerima Yesus. Saya percaya, saya mengaminkan hukuman Yesus itu hukuman untuk saya. Saya mengaminkan itu amat sangat, dan sekarang saya tahu saya hidup bagi Yesus. Saya hidup bagi Yesus. Saya tahu persis sekarang saya hidup bagi Yesus. Anda hidup bagi Yesus? Hidup bagi Yesus. Ini tema kita. Hidup bagi Yesus. Saudara yang saya kasih doa. Hidup bagi Yesus, apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Oh, masih. Selama kita tinggal di dalam daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Selama kita tinggal di dalam daging. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, apakah kita langsung akan pergi ke neraka? Wah, gawat ini jatuh dalam dosa, kemudian saya akan masuk ke dalam neraka? No, ya, tidak. Mengapa? Karena tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa saya, tidak ada sisa. Dia sudah menggantikan saya dihukumkan, dan sekarang saya menggantikan dia hidup. Dan setiap kali kalau saya jatuh ke dalam dosa, saya bersalah kepada Tuhan Yesus. Saya bersalah kepada Tuhan Yesus yang menanggung dosa saya. Selama saya tidak keluar dari anugerah Allah, selama saya tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, saya ada di dalam Yesus. Istilah di dalam Yesus, cuman Efesus pasal 1 saja lebih dari 10 kali. Di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus, maka yang dilihat oleh Allah Bapa adalah kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saya berdosa, saya bersalah kepada penanggung dosa saya, yaitu Yesus Kristus. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, apa hubungan dengan ayat yang tadi kita baca? Katanya, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hidupmu berpadanan, hidupmu berpasangan, hidupmu cocok, hidupmu tidak kontradiksi, cocok dengan Injil Kristus. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita bicara bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa saya, semua Pak, semua ya Pak, semua yang belum dosa yang belum terjadi juga sudah ditanggung, sudah. Hyper grace, Pak Suhento ini hyper grace, hyper grace. Jadi besok berbuat dosa sudah ditanggung oleh Tuhan juga? Iya. Kalau gitu kita berbuat dosa terus dong. Hyper grace ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita punya apa? Bukan hyper grace, lower grace, but the true grace. Ini grace yang sebenar-benarnya. Nah, lalu orang Kristen disuruh apa? Apakah benar bahwa semua dosa saya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu saya besok bebas berbuat dosa, karena semua dosa saya besok lusa juga sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, sehingga saya sebebas-bebasnya? Oh no. Kenapa? Karena saya tadi kita sudah berubah pikiran. Roma pasal 12 ayat 2, coba lihat. Roma pasal 12. Roma pasal yang ke-12 di ayat yang kedua, apa di situ dikatakan? Roma pasal 2 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Coba, pembaruan budimu. Ya, jadi terjadi pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kemarin ada yang kirim
meme yang agak sedikit lucu sebenarnya. Dia bilang ada kebetulan ada pastor katanya, ada jemaat tanya pastornya katanya, pastor di surga ada rokok nggak? Pastornya tanya, bilang ada katanya itu. Ini ngawur punya sih, ini ngawur punya, cuman saya agak lucu gini. Ada, kata pastor. Oh, kalau gitu di surga bisa merokok dong. Pastornya bilang, cuman di surga tidak ada api, bagaimana mau nyalakannya? Kalau mau merokok, ada tidak jauh di situ ada api gitu. Ya, di situ ada api. Ya. Di neraka ada banyak apinya, bukan cuma rokoknya yang bisa dinyalakan, betul nggak? Sama kamunya menyala nanti di sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terjadi perubahan budi pekerti, terjadi perubahan hati. Yang tadinya tidak mengasihi Tuhan menjadi mengasihi Tuhan, tadinya membenci Tuhan seperti Paulus yang tadinya mau membinasakan orang Kristen, mau tangkap orang Kristen, menjadi berubah seperti yang dia tulis. Berubah dan menjadi mengasihi Tuhan. Bahkan dia berkorban bagi Tuhan. Tuhan sudah bilang kepada Ananias, pergilah kamu ke jalan lurus di sana. Ada seorang bernama Saulus di situ sedang berdoa. Ya, Ananias bilang, oh Tuhan, ya, kami justru dengar berita dia datang ke sini mau tangkap kami. Tuhan bilang, pergilah berdoa untuk dia. Nanti saya akan kasih tahu dia penderitaan apa nanti yang akan dia alami. Oh ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa bedanya kita hyper grace dengan kita the real true grace? Apa bedanya, saudara? Kalau hyper grace tidak mengajar kepada jemaatnya untuk hidup kudus, tetapi kita jemaat Grace, kita mengajarkan jemaat hidup kudus. Engkau harus hidup bagi Tuhan. Engkau harus hidup bagi Tuhan. Bagaimana orang Kristen sejati, orang Kristen Alkitabiah hidup kudus bagi Tuhan. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita berubah, kita berbeda dengan umat agama lain. Saya kasih tahu, ada banyak umat agama lain. Mereka bertapa, mereka bikin ini apa, supaya tidak berdosa katanya. Loh, jatuh juga gitu. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita berbuat baik, kita menjadi orang baik, kita bersikap baik dan lain sebagainya, bukan ditekan, bukan ditakut-takutin, tetapi karena kasih, karena sayang, Ya. Kalau engkau melayani istrimu, kalau istri melayani suami, karena takut, dia galak sekali, kalau saya tidak begitu nanti dia ngamuk, dia marah. Oh, kita bukan lagi yang mau cari begitu. Bukan. Kita melayani dengan kasih. Karena kita mengasihinya sedemikian rupa, maka kita melakukan itu. Karena kita mengasihinya sedemikian rupa, maka kita tidak mau melakukan itu. Jadi motivasinya berbeda, saudara. Motivasinya berbeda. Orang luar bisa ada yang hidup kudus. Mereka berusaha menghampakan diri. Ada dorongan. Karena kalau dirinya tidak hampa, nanti dia tidak masuk surga. Oh, kita tidak, ya. Kita sudah dapatkan kepastian masuk surga. Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menggantikan saya. Tetapi lalu mengapa sekarang kamu tidak rajin berbuat dosa saja? Kan semua dosa kamu sudah ditanggung. Oh, beda. Karena saya mengasihi Tuhan saya. Saya tidak mau dia sedih sedikit pun. Saya mengasihinya sedemikian rupa. Maka saya tidak mau bikin dia sakit hati. Saya tidak mau dia sedih bahkan. Karena dia begitu mengasihi saya. Atas motivasi inilah mendorong saya supaya saya hidup menyenangkannya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang, banyak gereja. Ketika mereka memberitakan Injil seperti yang kita beritakan. Bahwa Yesus Kristus sudah menanggung dosa seisi dunia. Bahwa ketika Anda bertobat percaya Tuhan Yesus. Bahwa semua dosa kamu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tetapi jika tidak mengajarkan disiplin. Tidak mengajarkan hidup kudus. Tidak mengajarkan bagaimana hidup bagi Tuhan. Itu hyper grace. Akhirnya di gereja penuh dengan orang yang menamakan dirinya Kristen. Dan merasa dia sudah hebat. Dan dia merasa bahwa semua dosanya sudah terampuni. Lalu dia bisa berbuat dosa. Curang sana sini dan lain sebagainya. No, kita tidak demikian. Oh, banyak orang tidak tahu. Banyak orang Kristen tidak tahu. Bahwa, tahu tidak? Dalam 1 Petrus ada dikatakan. Penghukuman mulai dari rumah tangga Allah.
Tuhan akan menghukum. Dan Tuhan mengadakan gereja. Gereja ini adalah tujuannya kita bergereja supaya kita sudah dapat posisi orang kudus pada waktu kita bertobat. Dan kita dapat Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita ketika kita menerima Tuhan Yesus. Tapi kita belum dapat karakter yang kudus. Nah, karakter yang kudus inilah perlu kita bangun, perlu kita usahakan, perlu satu usaha untuk membangun karakter yang kudus. Melalui jemaatlah, melalui berjemaatlah kita membangun itu. Sehingga kita saling memperhatikan, jemaat saling mengawasi. Kita mendengar si Anu hidupnya nggak benar, coba kita panggil dia. Hei, dengar hidup kamu ini bagaimana ini selama ini coba kita dengar, benar nggak ya toh? Saudara yang saya kasih, dalam setiap sekian tahun ada terjadi kongres. Ya pernah satu waktu kita kongres waktu itu di Kalimantan Barat, hamba-hamba Tuhan. Ya, sehingga ada isu katanya, ada satu penginjil katanya, bawa ceweknya masuk ke dalam hutan. Hei, bagaimana bisa gitu ya. Kami kan semuanya jadi pusing dong, betul hamba Tuhan. Akhirnya kami semuanya kumpulkan, dia tanya, coba kami dengar isu-isu ini atau kau bawa cewek kamu masuk ke dalam hutan katanya, ini atau musuh-musuh kebenaran ada banyak ini isu keluar. Oh, dibilang enggak Pak, ya toh saya bisa mempertanggungjawabkan. Waktu kami pergi ke hutan itu Nore Karet, itu kita rombongan pergi kok, ya toh ada omnya, ada tantenya, semuanya kita rombongan, kita pulang juga sama-sama. Oh, itu orang hanya dengar. Akhirnya padam juga isu itu, memang benar. Jadi kita klarifikasi. Kita klarifikasi, benar atau tidak. Kenapa? Karena saya sudah sering ingatkan kepada mahasiswa, alumni-alumni semuanya. Saya kasih tahu kepada mereka bahwa GBIA dengan lantang berseru-seru pengajaran kita benar Alkitabiah. Dan silakan koreksi, silakan cari di mana kesalahan kita. Kalau tahu, kasih tahu kami. Kalau tahu kami benar, kasih tahu orang lain. Mereka bilang itu slogan nasi padang. Enggak, saya bilang kita duluan, nasi padang belakangan itu. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahu nggak ya? Nah, kalau ketemu kesalahan kami, kasih tahu kami. Tapi kalau ketemu kebenaran kami, tolong kasih tahu orang lain. Dari grafik berdiri kok, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita mau pengajaran yang benar kita seru-serukan, tetapi saudara yang saya kasih dalam, ketika pengajaran yang benar yang Alkitabiah ini kita seru-serukan, iblis panik. Saya senantiasa ingatkan mahasiswa, alumni semuanya. Saya bilang, ketika iblis mencari-cari kesalahan doktrinal gereja kita dan dia tidak ketemu, maka dia mulai mencari-cari kesalahan kehidupan kita. Ya. Dia mulai mencari-cari kesalahan kehidupan kita. Oleh sebab itu saya berkata bahwa kita harus super hati-hati. Tadi malam penutupan semester saya kasih pesan kepada mahasiswa. Saya bilang kalian akan libur 1 bulan. Saya bilang jaga tingkah laku baik-baik. Jaga tingkah laku baik-baik. Bukan cuma tingkah laku kehidupan sehari-hari. Jaga tingkah laku jari ini, tulis di medsos ini. Saya bilang ya. Tidak semua hal baik untuk dihamburkan keluar. Kau boleh tulis di medsos, di Facebook, nanti dibaca. Bukan cuma orang di Indonesia, bahkan di Amerika sampai ke Alaska di sana. Semua orang bisa membaca itu. Gitu. Saya kadang-kadang heran dengan orang itu. Segitu aja dia masuk ke Facebook. Gitu, ya. Apa sih yang dia mau kasih tonton sama orang? Ngaurnya minta ampun. Gitu. Oh, kita orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah. Segalanya itu harus memuliakan Tuhan. Amin, jemaat sekalian. Amin. Segala hal harus memuliakan Tuhan. Sekarang kita di dunia apa? Sekarang kita di dunia medsos. Sekali orang download, orang tekan, orang screenshot segala macam, kita dipermalukan sampai nggak ada habis-habisnya, saudara. Nggak ada habis-habisnya. Sudah 10 tahun dia ulangi lagi, dia paste keluar lagi. Aduh. Ya enggak, ini enggak ada habis-habisnya, saudara. Bayangkan ya toh, udah terlanjur sudah keluar bagaimana? Ya toh? Bagaimana? Sudah orang save, sudah orang screenshot, ya toh. Lalu kita, ya setiap saat dia bisa bikin malu kita, dia munculkan lagi, kita jadi pusing lagi. Kenapa ya? Enggak bisa dihapus ya? Kalau zaman dulu orang bikin salah apa atau enggak, mau diterbitkan oleh koran yang terkenal, dia konglomerat, tinggal beli habis saja korannya, semua beli habis, lenyap sudah. Sekarang apa? Di save di HP. Ya toh, 2-3 bulan dia munculin. Aduh, ya toh, kita jadi pusing, saudara.
Hati-hati. Saya kasih tahu Anda. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bukan hyper grace saudara. Kita the true grace. Kita menerima kasih karunia Tuhan, amin. Ya. Bahwa Tuhan Yesus sudah menggantikan kita, dihukumkan di atas kayu salib. Dan kita sekarang ini hidup bagi Tuhan. Dan ketika kita hidup bagi Tuhan, kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita mau Dia bahagia, kita mau Dia senang, kita mau Dia bangga, kita muridnya. Ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh saudara, saya katakan bahwa ada banyak orang tidak tahu bahwa gereja berfungsi untuk menjaga ini. Gereja punya fungsi adalah karena kita ketika bertobat percaya kepada Tuhan, kita tidak segera berangkat ke sorga, saudara. Kalau kita percaya Tuhan Yesus berangkat ke sorga, senang sih, happy enggak? Gitu. Yang enggak happy yang ditinggalkan, betul enggak? Gitu. Gimana? Gitu. Anaknya 5, gitu. Emaknya percaya Tuhan Yesus tiba-tiba hilang. 5 anaknya bagaimana? Gitu. Ini bukan begitu caranya. Ya kita masih tetap tinggal di dunia ini, saudara. Nah pada saat kita masih tetap tinggal di dunia ini sekarang ini, maka kita perlu membangun karakter yang kudus. Nah itulah sebabnya kita perlu kumpul berjemaat bersama-sama. Kumpul berjemaat. Dan ada ketertiban. Anda baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-18. Apa di situ dikatakan? Ketika engkau tahu ada saudara kamu yang bersalah, berbuat dosa. Apa di situ? Karena pertama lakukan apa? Tegurlah dia secara empat mata. Tegurlah dia. Ya, tentu dengan kasih, bukan kau ini. Tegurlah dia dengan kasih. Bahwa saya dengar kamu begini, begitu. Betul nggak? Gitu. Bisa jadi, oh bukan, itu fitnah. Ya begitu ya toh. Tapi kalau benar, ya toh. Kalau benar, ya oke, you harus berubah. Ini antara kita berdua saja, ya, antara between you and me, Oke, kita diam sampai di sini. Asal saya mau tahu kamu berubah, begitu, oke. Tapi misalnya dia salah, ya saya salah. Mau apa? Kamu mau apa? Wah, ya kalau gitu, mau apa? Ya mau bawa orang sekarang, betul nggak? Kita bawa beberapa orang. Alkitab bilang bawa beberapa orang. Bawa beberapa orang yang jangan lupa ngajak gembala, gitu loh. Kita datang, kita ngomong sama dia, gitu. You salah begini begitu, salah begini begitu. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal 18, kalau terjadi dia bertobat, akhirnya dia mengaku salah lah. Oke lah, salah, kita lihat gitu. Ada air mata enggak? Bukan yang buaya loh, gitu. Ada enggak gitu. Ya benar, dia bersalah. Oke, beres di sini. Kita tidak memperpanjang persoalan. Tidak memperpanjang persoalan. Tetapi malah galak dia. Mau apa? Saya salah pun kalian mau apa? Aduh. Nah kalau gitu, menurut Alkitab penyelesaian berikutnya apa? Laporkan kepada jemaat. Ya. Seluruh anggota jemaat ada persoalan begini, begitu. Siapapun yang ketemu dia, tolong tegur sama dia. Tolong tegur. Dan kalau dia juga tidak mau dengar jemaat. Apa kata Alkitab? Anggaplah dia bukan saudara lagi. Artinya apa? Dikeluarkan dari anggota jemaat. Bukan dipasang di sebuah tiang dan disulut api seperti yang pernah dilakukan di Geneva. Gitu. Ngawur. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita keluarkan dia dari anggota jemaat. Ya bukan anggota jemaat. Ya bukan urusan kita lagi. Gitu. Dia mau jadi apa? Garong kah, perampok kah apa? Dia bukan urusan kita. Nah bukan jemaat kita gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah ini yang kita mau. Ini yang kita mau lakukan ini. Nah hiduplah hanya hendaklah kamu hidup berpadanan dengan Injil. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan. Dengar baik-baik. Setelah kita diselamatkan. Kita dikasih posisi orang kudus. Kemudian kita dikasih Roh yang kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Tuhan mau kita membangun karakter yang kudus. Dan sehingga kita, hidup kita makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Makin indah. Dan ini akan menjadi satu kesaksian. Kesaksian tanpa kata-kata. Orang melihat hidup kita saja sudah bagus.
Lebih hebat lagi kalau kita menguasai doktrin, kita ngerti, kita bisa bercerita bagaimana diselamatkan, bagaimana Injil yang benar dan lain sebagainya. Itu tentu jauh lebih bagus lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betapa indah sebenarnya di dalam Tuhan ini. Oh, tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali-kali saya katakan bahwa tidak boleh ada orang yang menyangka bahwa Tuhan tutup mata kalau dia berbuat dosa. Orang Kristen, semua dosa kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oke, semua dosa kita. Dari yang start awal sampai yang terakhir sudah Tuhan Yesus tanggung. Karena sistemnya saya bilang tadi bukan ditanggung satu persatu. Tapi sistemnya itu adalah dia gantikan. Yesus gantikan saya dihukum, sekarang saya gantikan dia hidup. Ini sistemnya, begitu. Nah, lalu kalau orang berbuat dosa, kenapa kok kelihatannya Tuhan tidak menghukumnya? Nah, saya katakan begini. Ada banyak kasus, ya, ada banyak kasus di mana Tuhan kelihatannya segera menghukum. Dan ada banyak kasus kelihatannya Tuhan kok tidak menghukum ya. Apa Tuhan lupa ini? Apa Tuhan tidak tahu? Oh, impossible. Bagaimana Tuhan bisa tidak tahu? Cuman ya, Tuhan mempunyai kebijaksanaannya kapan hukuman itu akan dijatuhkan. Yang tadi saya sebutkan di dalam paling awal itu adalah apa? Itu adalah jemaat. Yaitu ketika jemaat tahu ada yang salah, ada yang berdosa dan lain sebagainya, jemaat menegur dan dia bertobat. Tapi ada banyak dosa yang tidak diketahui dan dia sendiri sama Tuhan saja yang tahu, atau mungkin beberapa orang tahu. Kira-kira menurut Anda Tuhan akan menghukum? Saya kasih tahu, Rasul Paulus menulis begini. Kita semua termasuk Paulus berarti, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Berarti termasuk Rasul Paulus, kita semua akan berdiri menghadap tahta pengadilan Yesus Kristus. Saat itulah semuanya open. Ini semua yang masuk surga yang menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang masuk neraka menghadap tahta putih Allah. Di situ semuanya orang akan masuk ke neraka. Banyak orang tidak tahu. Bahwa baik yang masuk surga maupun yang masuk neraka, dua-duanya akan diadili. Ya. Oh, Tuhan itu maha adil. Yang masuk ke neraka akan diadili. Adili apa lagi? Sudah masuk neraka kok diadili apa lagi? Hukumannya berbeda. Menurut Alkitab hukumannya berbeda. Ya jelas Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, segala macam itu akan dihukum berbeda jauh dengan seorang ibu yang tidak potong siapa-siapa, tidak bunuh siapa-siapa. Sudah jelas itu hukumannya berbeda. Dan yang masuk surga kok diadili lagi masuk surga? Yang masuk surga yang berdosa dan yang memalukan nama Tuhan dan yang hidupnya semau-mau dia, ya toh. Tentu berbeda dengan mereka yang hidup melayani Tuhan sepenuh-penuh hati. Anda bisa bayangkan ada dua orang, satu umur 17 saja sudah melayani Tuhan sepenuh hati, satu umur 70 baru bertobat percaya Tuhan Yesus di samping tempat tidurnya. Oh, terima Tuhan Yesus. Mati dia. Saudara yang saya kasih. Masa masuk surga sama pula, betul nggak? Ya kan? Yang melayani Tuhan sejak umur 17 Anda bisa bayangkan. Yang mati di umur 70, udah tinggal beberapa menit lagi dia baru diselamatkan. Tidak, masuk surga juga akan diadili. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan semua hamba Tuhan yang di surga pun nanti kita akan diadili. Ya, ada orang yang melayani Tuhan, mau gampang saja, mau melayani Tuhan dengan gampang itu sama dengan di 1 Korintus itu membangun jemaat dengan bahan yang gampang saja. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya seringkali ingin bangun rumah. Yang gampang bangun rumah pakai apa? Di dalam Alkitab pakai rumput, jerami, kayu, gampang. Itu cepat sebentar selesai, betul nggak? Yang pakai jerami itu sebenarnya. Tapi katanya itu bisa hangus. Itu hangus. Kalau ada api itu hangus, saudara. Katanya yang bersangkutan masuk surga tetapi semua pekerjaannya hangus. Oh saudara yang saya, tetapi kalau yang membangun dengan susah payah, membangun dengan doktrin yang benar itu susah, saudara. Susah. Ya toh.
Saya katakan saya sangat pinter kalau mau khotbah sukses teologi, sangat pinter. Dan saya bisa dapat banyak uang persembahan berduyun-duyun datang. Saya pinter, saya bisa khotbah untuk menyenangkan semua orang. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya tidak mau membangun dengan jerami, dengan kayu, dan dengan rumput kering. Saya membangun dengan bahan yang benar, dengan pengajaran yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tanya itu jemaat awal-awal itu, saya bilang apa? Kalau yang bersalah kita tegur. Kalau kesalahannya sudah diketahui publik, apa boleh buat? Misalnya kesalahan yang diketahui publik itu apa misalnya? Ya toh, ya perutnya makin besar bukan karena kebanyakan makan daging misalnya gitu-gitu. Lah itu kan sudah ketahuan publik, betul nggak? Ya toh, mau tidak mau dia harus maju ke depan jemaat di sini untuk mengaku salah dan minta maaf kepada jemaat. Anda tahu sudah banyak yang maju di sini dengan air mata berlinang-linang, ya, sudah 20 sekian tahun, ya loh. Sudah banyak yang maju di depan di sini dengan air mata berlinang-linang. Ya. Tapi waktu pertama kali Grace start, banyak kan, Musi kalau begitu nanti bisa ndak ada orang gereja kita. Ya udah saya bilang biar tinggal saya sendiri aja, gitu. Pokoknya ini yang benar, ini harus dilakukan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Nah inilah gereja yang benar. Ya. Sampai ada satu saudara kita bersaksi begini, ya toh. Satu saudara kita bersaksi, dia punya pacar datang dari Kalimantan, ya toh. Tinggal satu rumah sama dia. Ada orang kasih tahu saya, Musi, si Anu itu pacarnya datang, tinggal satu rumah sama dia. Saya bilang, bagaimana mereka belum nikah kan? Belum. Kok boleh tinggal satu rumah? Ya, saya panggil dia. Ya. Saya dengar pacar kamu datang. Ya. Kok tinggal satu rumah kamu? Oh enggak. Kami enggak satu kamar Musi. Dia tuh kamar sama adik saya perempuan. Saya lain. Saya bilang tetangga enggak tahu dia tuh kamarnya di mana. Gitu. Ya no. Tetangga tuh lihat kamu satu rumah sama dia dan belum menikah. Kamu ini bagaimana? Saya bilang. Kamu mesti jaga kesaksian dengan tetangga semuanya. Ya toh, tetangga kan enggak tahu kalau sudah malam kamu nyelonong sana nyelonong sini nanti bagaimana ya toh. Tahu enggak? Ya toh, sudah saya bilang begini, saya bilang, kau sekarang cariin kos untuk pacar kamu. Dan ingat loh, kalau sudah dia tinggal di kos kau tak boleh pergi, saya bilang gitu kan. Menurut kesaksiannya, pulang dari sini, udah saya ingatkan begitu, dia lama berdoa dengan muka ini mau keluar aja dari gereja nih, keluar aja dah, mau keluar aja. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, sambil dia berpikir begini, keluar aja dari gereja ini. Baru kemudian dia apa? Akhirnya dia bilang apa? Musi, akhirnya saya tertunduk. Inilah gereja yang benar. Inilah gereja yang benar. Kalau gereja yang salah, nggak ada yang peduli hal yang macam begini. Itu bukan gereja yang benar. Saya bilang, saya itu sayang kamu. Sangat sayang kamu. Karena sayang kamulah maka saya menegur kamu. Karena sayang kamulah. Nah jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tugas sebuah jemaat itu adalah membenarkan jemaat, membenarkan secara doktrinal. Kalau ada yang salah secara doktrinal, ya dibenarkan secara doktrinal. Dan kalau ada yang nggak benar secara kehidupan, ya dibenarkan juga, kehidupannya harus benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya berkata, kenapa ada dosa yang dia sendiri, ya Tuhan, orang lain tidak tahu. Kok sepertinya Tuhan kok lupa gitu? Tuhan kok enggak. Ya. Ada dosa yang Tuhan segera hukum. Ada dosa yang Tuhan tahan. Oh kita bilang, gimana? Alasannya apa? Dan lain sebagainya. Kita tidak tahu hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan Tuhan kita tidak tahu. Ya. Pernah ada ibu-ibu bukan gereja kita, ya, datang sama saya kasih tahu, ya, bahwa suaminya itu main serong begini-begini, ada perempuan begini begitu. Oh ya, saya tahu ibu ini pasti sangat sedihnya bukan main. Saya tanya dia, ibu, saya bilang, kamu mau saya doakan apa? Kamu mau saya doakan Tuhan tempeleng suami kamu? Ya, ingat loh, saya bilang. Tapi kalau saya doa supaya Tuhan tempeleng suami kamu, ya enggak. Kamu siap enggak? Ibu siap enggak? Ya terima, dia punya resiko. Ibu siap enggak? Kamu mau? Mungkin sekali Tuhan tempeleng lalu dia di tempat tidur terus tak bisa bangun. Ibu siap enggak?
sekarang dengan keadaan seperti itu? Ya enggak? Tuhan mau kita berdoa supaya Tuhan tempeleng suami kamu. Oh bisa, gitu. Kalau suami kamu sungguh-sungguh lahir baru, Tuhan pasti urus dia. Saya tidak pernah lihat orang Kristen sewenang-wenang menginjak-injak anugerah Tuhan yang Tuhan tidak urus dia. Saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah lihat. Tetapi kebijaksanaan Tuhan berbeda. Kadang-kadang Tuhan sayang orang di sekelilingnya. Orang sayang, Tuhan sangat sayang orang sekelilingnya. Ya kan? Ibu-ibu tanya, oh gimana? Suami saya nakal, apa ini dia ada perempuan di luar begini. Ya sekarang kamu mau saya doa apa? Tuhan tempeleng dia, kena stroke gitu. Ibu siap terima resikonya dorong begitu? Ya, gitu. Ini nggak bisa lagi cari perempuan dia, gitu. Sudah begitu, dia nggak bisa lagi cari perempuan, ya nggak? Begitu. Nah sekarang tuh mau yang mana? Kita mau doakan apa? Ibu siap nggak terima resikonya? Ya toh. Oh, makanya saya berkata kadang ya orang Kristen berdosa kita pikir Tuhan kenapa tidak dilakukan ini? Nah, ibu tuh bilang apa? Jangan Tuhan tempeleng suami saya lah, saya juga sangat sayang sama dia. Tuhan tempeleng perempuan itu saja. Wih. Ya, memang Tuhan kita yang suruh, betul nggak? Memang Tuhan kita punya satpam, gitu. Aduh, Tuhan, tolonglah suami saya nakal ada perempuan. Tuhan jangan tempeleng suami saya, tempeleng perempuan itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang Tuhan satpam kita. No. Ya, bukan begitu caranya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu saya selalu mau ingatkan kepada orang Kristen. Kalau engkau sudah diselamatkan, kalau engkau sudah lahir baru, saya katakan, sungguh-sungguh sudah lahir baru. Ya. Engkau tahu Yesus Kristus menanggung hukuman di atas kayu salib bagimu. Anda tahu berapa susahnya menanggung hukuman itu. Anda tahu, Rasul Paulus gambarkan belum ada orang yang menderita lebih dari Tuhan Yesus. Belum ada. Ya, belum ada. Tuhan Yesus itu badannya kekar karena dia tukang kayu, saudara. Ya, dia bukan tukang jahit, gitu. Ada bahasa. Kalau tukang jahit kan mainannya di kaki doang, begitu ya. Kalau zaman dulu kan masih injak, sekarang pakai listrik lebih lagi, syung gitu. Tukang kayu, saudara, zaman itu. Woi, saya tuh besar di tukang kayu, saudara. Tahu nggak? Saya besar di tukang kayu, gitu ya. Papa saya tukang kayu, paman-paman saya itu badannya kekar semuanya, ya toh. Ya itu nggak gampang sakit, ya toh. Wah, memang ya nggak. Saudara yang saya kasih, Tuhan Yesus itu tukang kayu, saudara. Ya, tapi tahu nggak? Dia ditangkap pada malam di Getsemani, langsung dibawa sidang, semalaman tidak tidur, ya toh. Kemudian dicambuk. Si Pilatus berpikir bahwa kalau dicambuk mungkin orang Yahudi bisa puas lah. Ya udah, let it go. Sudah dicambuk kok. Ternyata tuntutannya lebih dari itu. Enggak seneng cuman dicambuk. Tunda, salibkan dia. Ya akhirnya apa? Salibkan dia. Pikul salib. Semua orang yang disalibkan disuruh pikul salib. Ini boleh coba nih. Salibnya bukan yang kecil, mana itu enggak? Yang kecil gitu. Salibnya bukan yang kecil-kecil itu, yang ibu-ibu taruh di kalung gitu. Salibnya sebesar itu, lebih dari ini. Kamu tahu nggak ini kayu jati loh, tahu nggak? Itu Martinus kami naikkan ini berapa sulit waktu itu, tahu nggak ya? Ya, kurang lebih 10 orang ngangkatnya ini. Ya. Mahasiswa naikkan ini salib ini. Makanya di situ ada tulis, the real cross. Inilah salib yang beneran, gitu. Yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Sampai tengah jalan dia sudah tidak sanggup lagi. Akhirnya Yusuf Arimatea dipaksa untuk memikul itu, lanjutkan sampai ke Golgota. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dicambuk 40 kali dengan cambuk Romawi. Sekali cambuk itu kulit itu lepas, paling tidak ada 3 bagian lepas. Jadi 40 kali cambuk itu badannya itu hampir tidak ada kulit lagi, saudara. Hampir tidak ada kulit lagi. Ya. Dan dia harus memikul kayu salib itu naik ke atas bukit Golgota.
Sampai di situ masih diolok-olok lagi, semua prajurit mengolok-olok dia. Dan mereka menganyam duri, dan kemudian dimasukkan ke dalam kepalanya. Sehingga ini kepala ini bagian paling darah keluar paling banyak. Sehingga darah bercucuran. Ada banyak artis gambar Tuhan Yesus sembarangan. Ada yang kayak Mona Lisa, banci-banci begitu lagi. Aduh kacau, saya bilang, ini bagaimana? Sebenarnya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu cuman gambar satu badan dicat merah. Itulah. Karena sudah merah total, tidak ada warna lain lagi. Nah, dia menanggung dosa kita sehebat itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dia menanggung dosa sehebat itu. Dosamu, dosaku menanggung sehebat itu. Masakan kita tega menyakiti hatinya? Kita bisa berpikir bahwa kita boleh berdosa seenaknya. Dan kita berpikir dosa satu kali, kok belum dihukumnya? Belum ya. Dosa dua kali, kok belum dihukumnya? Kamu kira Tuhan lupa? Oh tidak ya. Tuhan tidak segera menghukum kamu. Sangat mungkin Tuhan sangat sayang orang di sekeliling kamu. Karena ketika Tuhan menghukum kamu, efeknya akan ke mereka itu. Tetapi dosa kamu tak mungkin dilupakan punya. Ya. Mungkin nanti sampai satu saat hukuman itu akan Tuhan jatuhkan. Entah kapan itu waktunya. Ya. Entah kapan itu waktunya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dulu saya pernah satu kelas dengan seorang mahasiswa, ya. Sudah umur 20 lebih, tiba-tiba bapaknya pulang. Ya. Dia ngomong sama saya begini, Suhainto, dia bilang, kami satu keluarga jadi bingung loh. Saya bilang, bingung apa? Ya. Bapak yang saya nggak pernah lihat, dia bilang, dari kecil. Dia lari waktu dari kecil, tiba-tiba sekarang dia pulang, katanya. Bayangkan, bapaknya lari waktu kecil, sudah besar begitu. Bapaknya juga sudah tua, tiba-tiba dia pulang. Sehingga apa? Enggak ada anak yang mau ngakuin dia. Ya mamanya apalagi, itu ditinggal pergi 20 lebih tahun. Kamu bisa bayangkan ya, tiba-tiba dia balik, enggak ada yang urus dia. Oh, kadang-kadang saya melihat orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Saya berpikir, apa masih muda dia apain itu keluarganya. Ya. Dia apain keluarganya. Anak-anaknya dia apakan, kenapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya kasih tahu Anda ya. Kalau Anda sungguh orang Kristen yang sungguh lahir baru. Kalau Anda bukan orang Kristen lahir baru, Tuhan gak ada urusan dengan kamu ya. Ya, kamu memang penjahat ya, bukan anak Tuhan ya toh, Tuhan tidak ada urusan. Tetapi jikalau kamu sungguh anak Tuhan dan jikalau kamu sungguh lahir baru, engkau berdosa, engkau tahu ada efeknya. Saya yakin pasti ada efeknya punya. Tidak mungkin tidak ada efeknya ya. Cuman efeknya mungkin belum ya. Tuhan tunggu nanti satu saat ya. Satu saat ya. Kecuali engkau sangat menyesal. Oke. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Yang Tuhan mau itu apa? Ada sungguh satu penyesalan. Jangan ada orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak menghukum saya, kayaknya dia hebat dan lain sebagainya. Oh, jangan ada orang yang berpikir demikian. Tapi lebih baik kita berdoa, kita berdoa, Tuhan, saya sangat menyesal Tuhan. Alkitab mencatat di dalam 1 Korintus pasal 11 katanya, sebelum kita ambil cawan itu katanya, baiklah kita memeriksa hati kita, cawan perjamuan, kita memeriksa hati kita dan kita merasa sangat menyesal. Artinya apa? Kita sendiri sudah menghukum kita sehingga Tuhan tidak tega lagi menghukum kita. Ngerti nggak? Ya, karena kita sendiri sudah sangat menghukum kita. Aduh Tuhan, saya ingat itu saja saya sudah sangat menusuk hatiku. Sudah sangat sedih. Ya, mengingat itu saja saya rasanya malunya, enggak ampunan Tuhan. Saya sudah tidak tahan dengan itu. Dan kita menghukum diri kita. Dengan demikian katanya di dalam 1 Korintus 11, maka hukuman Tuhan tidak ditimpakan. Ya, saudara sama dengan kita. Ya, kita orang yang tua lebih lagi, kita punya anak segala macam. Anak kita nakal. Sudah dibilang dalam rumah nggak boleh main bola, main lagi. Nah, itu kan pecah akuariumnya, gitu. Gimana ini gitu? Waduh, ya enggak. Ambil rotan kita sudah siap misalnya gitu. Tapi anaknya bilang, saya sudah salah, saya mohon maaf, saya sangat salah. Masih tega nggak dipukul? Masih tega enggak? Yang Tuhan mau itu apa tahu enggak? Kita bisa menghukum diri kita. Menghukum diri kita.
Kalau engkau menghukum dirimu, ya, maka hukuman Allah mungkin tidak akan dijatuhkan kepadamu. Karena engkau sudah menghukum dirimu sendiri. Engkau sudah sangat menyesali itu. Itulah indahnya di dalam Tuhan. Nah ingat ya, Injil kita, ya, kita bukan hyper grace, tapi kita punya adalah the true grace. Ya. Injil yang benar. Semua dosa ditanggung oleh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Iya. Berapa banyak dosa kita ditanggung? Semuanya. Semuanya. Dan ya, apakah saya bebas berbuat dosa? Oh no. No. Setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya tahu Tuhan tidak pernah melupakan itu. Kecuali saya sangat menyesali atas dosa itu. Dan saya menghukum diri saya atas kesalahan itu. Maka hukuman mungkin tidak ditimpakan. Karena Tuhan lihat, dia sudah menghukum dirinya sendiri sedemikian rupa. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan itu sedemikian rupa. Mengasihi kita sedemikian rupa. Siapa yang berani mati untuk Anda? Siapa yang berani menggantikan Anda untuk dihukumkan dengan siksaan yang sedemikian hebat itu? Siapakah? Teman kamu ada? Tidak ada. Sanak famili kamu ada? Tidak ada. Ya, bahkan suami istri tidak ada yang rela dihukumkan begitu berat untuk menanggung, untuk menggantikan engkau menanggung dosa. Tetapi dia melakukan itu. Yesus Kristus melakukan itu untuk kita. Melakukan. Dia hanya mau ada perubahan hati kita. Sikap kita. Hati kita. Nomor satu, dia mau kita mengaku kita orang berdosa. Kita sudah salah. Tidak ada argumentasi lagi. Tidak ada alasan. Kita sudah salah. Sudah salah. Dan kita mengimani, mengaminkan. Berterima kasih Tuhan Yesus. Engkau dihukumkan menggantikan saya. Mulai hari ini. Mulai hari ini Tuhan. Saya mau hidup bagimu. Saya mau hidup bagimu. Karena saya tahu Engkau mati bagiku. Dan aku mau hidup bagimu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Hanya apa? Hanya kami hidup berpadanan dengan Injil. Injil yang benar, Injil yang Alkitabiah. Dengan hidup yang benar, hidup yang Alkitabiah. Tuhan, kami mau hidup bagimu. Sungguh hidup bagimu. Kami berdoa dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.